Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizalul Ardi dari kelas A1 Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengarahan dan pengembangan komunikasi organisasi. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Poin A, konsep pengarahan atau penggerakan. Pengertian dari actuating. Actuating merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berkaitan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating lebih menekankan kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Poin A, actuating adalah usaha menggerakkan seluruh orang yang terkait untuk bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai bidang masing-masing dengan cara yang terbaik dan benar. Poin B, actuating merupakan fungsi yang paling fundamental dalam manajemen dikarenakan actuating merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Apa aja sih ciri-ciri penggerakan? Dalam penggerakan, upaya manajer agar berhasil dalam menjalankan pelaksanaan. Manajemen yang baik dan berkesinambungan harus mampu memahami kondisi dan situasi dalam organisasi. Ciri-ciri penggerakan dalam organisasi antara lain sebagai berikut. A. Upaya berlandaskan pengetahuan tentang kepemimpinan yang baik. B. Mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. C. Adanya kemampuan untuk memimpin semua anggota organisasi. D. Semua kegiatan organisasi diatur dengan baik. Yang terakhir, E. Pemberian bimbingan motivasi dan pengarahan yang baik. Unsur manusia dalam penggerakan. Unsur utama manusia dalam penggerakan adalah manajer. Manajer bertugas membimbing dan mengarahkan para bawahannya agar bekerja dengan efektif dan efisien. Apa sih fungsi dan peran actuating? Menurut Nawawi, fungsi dan peran actuating antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengarahan atau commanding, bimbingan atau directing, dan komunikasi atau communication. Yang B, pengarahan dan bimbingan merupakan kegiatan menciptakan, memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi, baik melalui setiap personel, baik secara struktural maupun secara fungsional. C, penggerakan atau actuating merupakan upaya menjadikan perencanaan menjadi kenyataan melalui berbagai pengarahan, permotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Ada 4 jenis utama fungsi penggerakan. Yang pertama, koordinasi kegiatan. Yang kedua ada penempatan orang. Yang ketiga ada mobilisasi dan alokasi sumber daya. Yang terakhir, informasi yang diperlukan. Actuating dalam komunikasi membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Perencanaan dan pengorganisasian hanya merupakan landasan yang kuat untuk penggerak yang terarah pada sasaran yang dituju melalui pelaksanaan. B. Konsep motivasi dalam organisasi. Pengertian motivasi sendiri, motivasi adalah dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Weiner yang dikutip Elliot et al., motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan untuk bertindak mendorong mencapai tujuan tertentu dan membuat tetap tertarik pada kegiatan tertentu. Apa saja jenis motivasi? Menurut Dimyati dan Mujiono, motivasi sebagai kekuatan individu memiliki 2 jenis tingkat kekuatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada motivasi primer, yang kedua ada motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Sedangkan motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap, dan emosi. Apa saja sifat motivasi? Yang pertama, motivasi intrinsik, dan kedua ada motivasi ekstrinsik.
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri pribadi individu tanpa pengaruh dari luar individu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar, perbuatan yang dilakukannya atau mendapat rangsangan dari luar. Berikut ini adalah teori motivasi. Menurut Sri Mulyani, teori motivasi dibagi menjadi 3, yaitu motif berprestasi, motif bervariasi, dan motif kepuasan. Dimyati mengutip pendapat Maslow sebagai berikut ini. Yang pertama, kebutuhan fisiologis berkaitan dengan kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan. Yang kedua ada kebutuhan sosial adalah diterima di lingkungan orang lain, yaitu pemilikan harga diri, kesempatan untuk maju. Apa saja ciri-ciri motivasi? Menurut Sardiman, motivasi pada diri seseorang memiliki ciri-ciri antara lain adalah sebagai berikut. A. Tekun menghadapi tugas. Yang B. Ulet menghadapi kesulitan. C. Menunjukkan minat terhadap masalah. D. Lebih senang bekerja sendiri. E. Tidak cepat bosan terhadap tugas-tugas rutin. Yang F. Dapat mempertahankan pendapatannya. G. Tidak cepat menyerah terhadap hal yang diyakini. H. Senang mencari dan memecahkan masalah. Apa saja sih fungsi dari motivasi? Menurut Hamalik, fungsi motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong timbulnya perbuatan. Yang kedua, pengarah. Artinya, mengarahkan perbuatan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, penggerak, berfungsi sebagai mesin dalam mobil. Adapun menurut Sardiman, fungsi motivasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Apa sih fungsi komunikasi dalam organisasi? Yang pertama ada fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi. Artinya, seluruh anggota organisasi berharap untuk memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Ada 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu atasan atau orang-orang yang ada di dalam tataran manajemen yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di samping itu, mereka juga mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi atau perintah sehingga dalam struktur organisasi ditempat pada lapisan atas agar lebih perintah yang dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang besar dibandingkan dengan pimpinan yang memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat ada fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan aluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi formal. Pertama, penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, newsletter, bulletin, dan laporan kemajuan organisasi. Kedua, saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Poin D, pengembangan model komunikasi. Model komunikasi merupakan hal penting yang harus dikuasai oleh komunikan dalam proses penyampaian informasi untuk khalayaknya. Adapun model-model komunikasi sebagai berikut. Yang pertama ada model matematika Shannon dan Weaver. Dalam model komunikasi ini dikatakan bahwa perkembangan dan penerapan istilah komunikasi berkembang lebih luas. Artinya mencakup semua prosedur pikiran seseorang yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Yang kedua ada model sirkuler, Osgood, dan Scrum. Model komunikasi ini, alur komunikasinya bersifat timbal balik atau berbalik arah. Artinya, dalam satu sisi menyandi kode informasi ketika encode atau menyampaikan informasi akan menjadi decode atau penerima informasi. Jika decode pertama telah menginterpretasikan atau menafsirkan pesan dari encode pertama, dengan demikian, apabila proses komunikasi menggunakan Osgood dan Scrum,
kemungkinan besar akan terjadi sebuah sistem komunikasi yang menghasilkan pemahaman terhadap suatu hal. Yang ketiga ada model helical dance. Model komunikasi ini dapat dikatakan terjadi proses komunikasi apabila pemahaman dan wawasan pelaku komunikasi itu tidak terjadi proses komunikasi luas. Yang keempat ada model biologi komunikasi. Dalam model ini, proses komunikasi bersifat kompleks atau lengkap. Setiap komponen komunikasi tidak hanya melakukan proses sederhana, tetapi proses komunikasi yang dilakukan pun lebih bersifat mendalam. Yang kelima ada model sosiologi komunikasi. Liliwery memahami sosiologi komunikasi dalam dua bagian, yaitu level makro dan mikro. Dalam arti luas, makro, Liliwery berpendapat bahwa sosiologi merupakan cabang dari sosiologi yang mempelajari prinsip keilmuan atau sosial tentang proses komunikasi manusia dalam kelompok atau masyarakat. Sementara dalam arti sempit atau mikro, Liliwery mendefinisikan sosiologi komunikasi sebagai cabang atau ilmu sosial tentang proses komunikasi manusia dalam konteks komunikasi massa dari suatu masyarakat. Pada prinsipnya, komunikasi adalah cabang dari sosiologi. Yang terakhir ada model teknologi komunikasi dan informasi. Menurut Alter, teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau jumlah tugas memprosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data. Martin mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengarahan dan pengembangan komunikasi organisasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.